say we'll be always, always. Say it will be you and me till the old days. Let us be always, always. Through the highs and the lows, we'll be always. We will be always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya, Pak Mato. Kita belajar bareng lagi yuk. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini bisa jadi manfaat dan juga berkah untuk kita semua. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Udah siap belajar belum? Yuk kita kemon. Persiapannya kita mulai ya. Hayo kita mulai berangkat. Ya teman-teman, kita lanjut lagi ya. Teman-teman masih ingat kan kalau dulu mungkin yang suka cetak foto ya, teman-teman tuh suka nyetak ada yang besar, ada yang kecil, bahkan kalau kebutuhannya untuk daftar ya, kalau dulu-dulu itu kan ada yang dua jenis, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, foto-foto ini tuh bagian dari materi yang akan kita bahas. Ya, benar, materi kesebangunan. Apa sih yang dimaksudkan bangun-bangun yang sebangun itu? Jadi kalau misalnya dari cetak foto ini ada yang diperbesar dan diperkecilkan. Nah, jika ketika diperbesar atau diperkecil tidak mengubah bentuk, itu merupakan pasangan yang sebangun. Gitu. Jadi kalau dari foto-foto ini mereka itu sebangun ya, yang kecil sebangun dengan yang sedang ini ataupun bahkan sama yang besar ini. Nah, sekarang kita perlu mengetahui nih kalau yang namanya dua bangun datar dikatakan sebangun. Nah, itu pasti ada syaratnya. Nah, syaratnya apa aja sih? Jika memenuhi satu, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaiannya pun sama besar. Nah, di sini pun teman-teman akan mengetahui simbol baru nih, yaitu simbol atau notasi sebangun. Seperti ini ya, kayak bergelombang gitu ya. Oke, nah ini penggunaannya kayak gimana? Nah, sebelum ke sana, kita ambil contoh gambarnya dulu. Ini adalah dua belah ketupat yang ukurannya beda, tapi ini dikatakan sebangun. Dilihat dari mana? Nih, dari sisi-sisi yang bersesuaian tuh maksudnya ini ya, yang miring ini, yang ininya juga sama tuh. Nah, ini tuh kalau dibandingin ya, sama ini dengan ini, perbandingannya tuh sama. Terus, sudut yang ada di belah ketupat hijau dengan belah ketupat yang kuning, ukurannya tuh sama. Kalau yang ini dengan yang ini sama besar. Yang ininya juga sama besar. Oke, sehingga ini kesimpulannya dua belah ketupat ini sebangun. Nah, ini cara nulisnya. Belah ketupat kuning sebangun dengan belah ketupat hijau. Berikutnya, ada persoalan. Apakah pasangan bangun datar ini sebangun? Nah, ini beda soal lagi. Ada persegi panjang, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Nah, bedanya adalah dari segi ukuran. Nah, sekarang untuk mempermudah mengikuti yang namanya syarat yang tadi, sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian ya. Nah, sekarang yang warna hijau kita ubah dulu posisinya jadi begini. Nah, jadi ada dua nih, biar nggak bingung, salah satunya kita hapus. Nah, jadi sekarang lebih mudah untuk menentukan sisi-sisi mana aja yang bersesuaian. Nah, jadi sisi-sisi yang bersesuaiannya itu yang mana aja? Yang AB dengan QR, BC dengan SR, CD dengan SP, dan AD dengan PQ. Nah, itu yang bersesuaian. Nah, karena salah satu syaratnya adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sekarang kita bandingkan ya, versi yang panjangnya dulu. Jadi kalau yang persegi panjang kan ada panjang dan lebar. Nah, ini yang panjangnya punya persegi warna kuning, yang ini juga panjangnya punya persegi warna hijau. Kita bandingkan, berarti AB banding QR sama dengan CD banding PS. Nah ya, kayak gini. Sehingga kita dapat perbandingan 15 banding 9. Disederhanainnya lagi berarti menjadi 5/3 versi perbandingan
panjangnya aja. Sekarang versi perbandingan lebarnya. Berarti yang BC dibandingkan dengan SR sama dengan AD dibandingkan dengan PQ. Sehingga kita mendapatkan perbandingannya 10/6 dan jika disederhanakan lagi yaitu menjadi 5/3. Nah, ini lihat. Ini perbandingan versi panjangnya, ini perbandingan versi lebarnya. Ketika dibandingkan lagi, disamakan lagi atau dilihat lagi ya, kedua versi ini bentuk perbandingannya sama. Berarti kesimpulannya persegi yang kuning dengan persegi yang hijau ini merupakan sebangun, tapi baru memenuhi satu persyaratan. Sekarang persyaratan kedua apa? Itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, teman-teman, karena yang bersesuaiannya tuh bisa kelihatan ya dengan posisinya udah sama, berarti sudut A dengan sudut Q, sudut B dengan sudut R, sudut C dengan sudut S, dan sudut D dengan sudut P. Nah, sama-sama semuanya 90 ya. Nah, ini sudut-sudut ini sangat menjadi penentu juga karena teman-teman nanti akan menemukan soal yang bentuknya dianeh-anehin posisinya sehingga ada simbol-simbol tertentu yang membantu teman-teman, oh ini yang bersesuaian gitu. Berikutnya, ini kita menemukan contoh soal kesebangunan versi pertama, yaitu ada dua segitiga nih, segitiga ABC dengan segitiga PQR. Nah, ini dinyatakan sebangun di dalam soalnya. Ditanyakan adalah panjang AB berarti yang ada di kuning, panjang PQ yang ada di hijau. Nah, teman-teman, kita cek dulu, lihat gambarnya baik-baik. Di sini ada simbol-simbol. Ini penting banget untuk menentukan mana sudut yang bersesuaian. Nah, dari sudut-sudut ini, teman-teman juga bisa menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kita tentuin dulu sisi-sisi bersesuaiannya. Nah, pertama ada AB dengan PR. AB dengan PR. Nah, lebih gampangnya, teman-teman lihat ada simbol apa di situ yang melekat dekat panjang AB ini ya, atau sisi AB ini. Begitu pula yang ada di segitiga hijaunya. Jadi itu pasangan yang bersesuaiannya. Terus kedua ada BC dengan RQ, terlihat ya. Dan satunya lagi adalah AC dengan PQ. Nah, sekarang yang ditanya adalah AB. Berarti tadi kan ada istilahnya memenuhi syarat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti AB dibandingin sama PR nih. Oke, AB dibandingin sama PR. Oke, ini yang ditanyakan, ini yang sudah diketahui. Sama dengan cari perbandingan yang sudah diketahui dua-duanya, baik yang ada di kuning maupun yang ada di hijau. Berarti ambillah yang BC dengan RQ. Nah, sekarang cara nulisnya gimana? Oke, cara nulisnya begini. Kalau AB yang ditanyakan itu kan yang kuning ya. Yang kuning dibandingkan dengan yang hijau ya, yang sisi bersesuaian. Berarti AB per PR sama dengan, nah sekarang sama, harus yang kuningnya dulu per yang hijau. Berarti BC yang diketahui ini yang udah ada angkanya per RQ yang sudah ada diketahui juga di versi yang hijau. Nah gitu ya. Jadi kalau di sini hijau per kuning sama dengan hijau per kuning ya. Jadi jangan dibulak-balik, nanti hitungnya bisa salah ya. Nah, udah itu dimasukin angka-angkanya. Setelah itu, angka 12 yang di bawah AB itu pindah ruas karena pembagian menjadi perkalian. Sehingga kita dapatlah AB-nya adalah 18. Nah, yang ini jadinya 18 ya. Nah, selanjutnya kita cari PQ. Nah, si PQ ini ada di segitiga warna hijau. Nah, sekarang cara penulisannya mirip kayak tadi, tapi ingat ya, karena yang ditanyanya itu selalu di atas nih ya, biar rapih aja cara penulisannya, PQ per AC. Berarti PQ ini yang ditanyain per AC, nah ini sudah diketahui, sudah ada. Sama dengan cari yang bagian sudah diketahui dua-duanya. Cuman teman-teman lihat deh, tadi PQ dulu kan yang disebut, berarti yang hijau per kuning sama dengan hijau per kuning. Tapi versi yang udah diketahui, yaitu QR banding BC. Oke, nah teman-teman nanti udah ditulis kayak gini, sehingga ketika dilanjutkan, yaitu PQ sama dengan 20 per 30 kali 36, hasilnya 24 cm. Soal berikutnya, teman-teman akan menemukan contoh soal kayak gini dan suka muncul juga sih di ujian-ujian, modelnya seperti ini. Ada segitiga
ini ya, ABC, terus dipotong sama satu garis DE. Sehingga kita akan melihat dua segitiga secara tidak langsung. Seperti ini ya, segitiga pertama yang kecil yaitu CED, dan segitiga yang kedua adalah CBA. Ya, jadi ada segitiga kecil dan segitiga besar, dan ini masuk ke sebangunan juga. Nah, teman-teman, yang ditanya adalah berapa besar BC dan BE. Nah, kalau melihat BC, teman-teman, ini adalah bagian segitiga yang besar, betul ya? Bandingkan dengan sisi yang bersesuaian, yaitu yang CE. Berarti BC banding CE. Nah, seperti ini penulisannya. Sama dengan cari sisi yang sudah diketahui. Oke, BC di sini kan bagian segitiga yang besar dibandingkan dengan CE bagian segitiga yang kecil. Berarti sama dengan yang ini, tulis dulu yang sisi bagian segitiga yang besar, yaitu AB per bagian segitiga yang kecil, BE. Jadi besar per kecil sama dengan besar per kecil, sesuai permintaan ya. Jadi cari BC-nya dulu kan. Berarti BC-nya yaitu BC per 16. Oke, BC segini ya, per 16 sama dengan 10/8. Betul kan? Nah, sekarang ada cara lain untuk menentukan BC, nggak harus 16-nya pindah ruas. Misalnya kayak gini, 8 ke 16 dikali 2 kan, berarti yang atasnya juga dikali 2, sehingga kesimpulannya BC yang kita dapat 20 cm. Nah, ketika 20 cm-nya udah kita dapat, BC itu segini kan seluruhnya. Nah, berarti kita bisa tahu dong BE-nya berapa. Dengan cara begini, BE itu merupakan BC dikurangi CE. Yaitu 20 dikurangi 16 sehingga BE-nya adalah 4 cm. Berikutnya adalah soal kesebangunan ketiga versi trapesium. Nah, di sini ada trapesium yang dipotong oleh garis peki ya, dan yang ditanya adalah garis peki ini sendiri berapa sih panjangnya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita ada dua cara. Cara yang pertama seperti ini ya. Jadi teman-teman akan memotong atau membagi trapesium ini menjadi dua jenis bangun datar yang pernah kita kenali, yaitu pertama jajar genjang ya, ini kelihatan ya jajar genjang. Nah, biar mempermudah kita ngelihatnya jajar genjangnya apa nih, jajar genjang A, B, C, P. Dan yang satunya lagi ada segitiga A, D, T. Nah, itu udah kebayang ya. Nah, sekarang biar dipertegas nih. Sekarang kan yang namanya jajar genjang itu sisi yang AB ini udah pasti sama dong dengan sisi CT ini ya. Yaitu berapa? 8 cm. Nah, sekarang otomatis yang UKI juga itu panjangnya 8 cm juga kan. Nah, gitu kan. Nah, sekarang tadi di soal pertama, CD itu totalnya 14, sedangkan TC itu 8 kan, karena jajar genjang. Sehingga DT-nya kita punya sisa, yaitu 6. Ya, karena 14 dikurangi 8, hasilnya 6. Nah, sekarang kita hanya fokus ke segitiga ini. Berarti kita hanya mencari PU-nya berapa nih, gitu ya. Karena si UKI-nya udah dapat 8, tinggal sisanya PU-nya berapa. Nah, pakai pendekatan segitiga seperti biasa. Nah, jadi PU yang segitiga kecil ini dibandingkan dengan DT yang segitiga besar ini, ya kan? Nah, selanjutnya bandingkan lagi dengan sisi yang sudah diketahui, yang mana? AP yang segitiga yang kecil dibandingkan dengan AD ya, yang segitiga yang besar. Tadi lagi. Sehingga perbandingannya jadi PU per 6 ya sama dengan 3/10. 10-nya dari mana? Kan AD itu penjumlahan dari 7 tambah 3 gitu ya. Nah, sekarang PU-nya dapat kesimpulan hasilnya adalah 6-nya, maaf ya, 6-nya itu pindah ruas menjadi perkalian. Sehingga 3 kali 6 dibagi 10 hasilnya 1,8. Nah, sehingga PU-nya di sini 1,8. Nah, karena kita yang dicari adalah PQ, maka X sama dengan PQ sama dengan PU ditambah UKI. Nah, PU-nya berapa? PU-nya tadi 1,8. UKI-nya berapa? 8. Jadi tinggal ditambahin, jadinya 9,8.
Oke ya, itu cara yang pertama. Nah, selanjutnya dengan soal yang sama, kita menggunakan cara ya bisa dikatakan kalau ngapalin rumus ya boleh lah ya, tapi ini lebih simpel. Jadi caranya begini. Untuk mencari sisi ataupun panjang yang PQ ini, yang di tengah-tengah ini, itu caranya begini. Sisi AB yang ini dikalikan dengan sisi DP ya. Terus ditambah sisi yang CD ini dikalikan dengan sisi yang AP. Oke ya. Nah, selanjutnya di bagian penyebut itu AP sama DP-nya dijumlahin. Gitu ya. Sehingga kita akan mendapat AB kali DP yaitu 8 kali 7 ditambah CD kali AP yaitu 14 kali 3 per. Nah, ininya tinggal ditambahin 3 tambah 7. Selanjutnya, kita akan mendapat 56 tambah 42 hasilnya 98 per 10. Sehingga jawabannya 9,8. Nah, teman-teman, gimana pembelajaran kali ini? Semoga dapat dipahami ya. Dan sebelum kita tutup video kali ini, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika video ini bermanfaat, boleh di-share, like, dan juga sekaligus subscribe channel ini ya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar. Ditunggu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.